Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat guru kita tercinta Buya Yahya beserta keluarga. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencintai beliau, memperpanjang umur beliau dalam ketaatan serta sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, baik itu urusan dunia maupun akhiratnya, terutama dalam urusan dakwahnya. Amin amin Allahumma amin. Dan juga yang terlupa kami hormati hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia agungnya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia bersama orang-orang mulia, tentunya dengan tujuan yang mulia. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, syukurillah, senang rasanya saya Nugraha Sugianto dapat kembali berjumpa dan bersilaturahim dengan Anda semua dalam program kajian nasihat untuk santri yang rutin diselenggarakan setiap Jumat malam Sabtu di Aula Utama Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon dengan mengkaji kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali, live di Al-Bahjah TV, damai dan menyejukkan, serta Radio Network Inspirasi Spirit Hati, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Bagaimanakah penjelasan selanjutnya? Oleh karena itu, marilah kita persiapkan hati serta pikiran kita untuk dapat menyimak ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan. Kepada guru kita tercinta Buya Yahya, dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Udhkuru sholata ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sangat kami cintai para santri dimanapun kalian berada, di pesantren manapun kalian belajar, kalian tinggal, kepada guru siapapun kalian menuntut ilmu, semoga Allah mudahkan kalian dalam menuntut ilmu. Allah beri ilmu yang manfaat yang menjadi sebab kalian semakin dekat kepada Allah, dekat kepada Rasulullah, baik dengan sesama manusia. Kita dengan Imam Ghazali, dengan kitab Bidayatul Hidayahnya, yang saat ini kita sudah memasuki bab baru, yaitu Adabul Jum'ati, tata krama adab di hari Jumat, atau dalam melaksanakan sholat Jumat. Hari Jumat atau melaksanakan sholat Jumat. Artinya apa yang hendaknya kita lakukan di saat kita masuki hari Jumat. A'lam, kata Imam Ghazali rahimahullah, nafa'anallahu bihi, wa bi'ulumihi, wa bi'ulumi masyayikhihi, wa talamidati fid dharaini amin. A'lam, ketahuilah, kata Imam Ghazali, ketahuilah wahai santri, annal Jum'ata, hari Jumat adalah Idul Mu'minina, hari kegembiraan orang-orang yang beriman. Idnya orang beriman adalah hari Jumat. Idnya orang beriman adalah hari Jumat. Hari senang, hari bergembira. Kalau kita hubungkan dengan kebiasaan hidup di hari ini, Id, hari Jumat di negeri Arab misalnya, itu seperti hari Ahad di negeri kita. Jadi kalau di sini ada malam mingguan, ada malam Jumatan di sana. Cuman yang perlu kami hadirkan di sini, jadikanlah hari itu hari raya, hari bersenangnya keluarga dengan cara yang halal. Kalau ada orang di sini malam mingguan, maka kita ingin menjadikan malam Jumatan. Untuk apa? Untuk menghadirkan keindahan dalam keluarga. Itu namanya Id. Bukan itu melanggar Allah, melakukan keharaman, bukan. Makanya seharusnya, ini kalau kita hubungkan dengan kebiasaan yang terlanjur salah. Jadi kalau malam minggu misalnya di negeri kita ini, mungkin berbondong-bondong menuju tempat untuk maksiat dan sebagainya. Maka harus kita rubah. Kita berhari minggu atau malam mingguan adalah untuk kebersamaan dengan keluarga agar semakin indah. Ini hanya masalah budaya. Tapi kita kembali kepada kitab, hari Jumat adalah hari raya buat orang yang beriman. Dan dijadikan hari raya. Akan tapi di sebagian tempat, yang menjadikan hari Jumat adalah hari libur, kadang menjadi hari maksiat.
maka itu hari rayanya syaitan, bukan hari rayanya orang beriman. Padahal sesungguhnya itu hari raya orang beriman. Sehingga bagi pekerja-pekerja yang jauh, jadikanlah hari Jumat untuk bertemu dengan keluarga. Atau kesibukan setiap hari dijalani. Jadikan dengan keluarga adalah dengan indah. Keluarga dengan indah. Ya, dengan kebersamaan bersama keluarga ya, insyaallah. Wa huwa yaumun syarifun. Hari Jumat adalah hari mulia. Hari mulia qad khassallahu ta'ala bihi hadhil ummata, yang Allah telah mengkhususkan umat ini. Jadi kemuliaan hari Jumat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah mengkhususkan hari Jumat menjadi hari istimewa untuk umat Nabi Muhammad, termasuk di dalamnya ada amalan yang sangat istimewa, yaitu salat Jumat. Salat Jumat. Wa fihi sa'atun mubhamatun. Dan di hari Jumat itu ada satu saat yang mubhamah, itu adalah disembunyikan. Mubhamah itu adalah tidak dijelaskan kira-kira jam berapa, kapan waktunya. Tapi ada. Apakah di jam ini, jam pertama, jam kedua, jam gitu ya. Tapi yang jelas ada. Mubhamatun, hari ada, saat ada, tapi tidak dijelaskan kapan waktunya. La yuafiquha abdun muslimun. Tidak ada seorang hamba yang berdoa di saat itu. Yas'alullah ta'ala, mohon kepada Allah. Fiha, di jam tersebut, hajatan hajat illa a'tahu iyaha. Kecuali Allah akan berikan kepada orang tersebut. Jadi di hari Jumat itu ada satu saat yang kalau seorang hamba memohon di saat itu, Allah akan kabul. Cuman saat itu disembunyikan oleh Allah. Tapi, kalau orang cerdas biarpun disembunyikan, tapi kan jamnya terbatas. Jumat 24 jam. Maka kalau seandainya barang berharga itu ada di 24 kotak, salah satu dari kotak tersebut mubham, kita tidak tahu di kotak yang satu, atau nomor 2, atau nomor 10, nomor 15, nomor 24, kita tidak tahu. Maka, kalau kita mengambil satu kotak saja, bisa jadi kena kotak yang ada permatanya. Tapi bisa jadi tidak. Tapi kalau kita mengambil semua kotak, kita dapat permata atau tidak? Ya pasti dapat. Artinya, di hari Jumat ini, ada beberapa waktu, ada waktu yang kalau seorang hamba memohon kepada Allah di waktu tersebut, Allah akan kabul. Kalau seorang hamba hanya mengambil waktu pertama, bisa jadi itu waktu yang dikabul, tapi bisa jadi tidak. Tapi kalau dia memperbanyak memohon kepada Allah, beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah di hari itu, maka kesempatan, kemungkinan untuk mendapatkan jauh lebih banyak, Rob. Nah, kurang lebihnya seperti itu gambarannya. Maka fahami, ada saat yang disembunyikan. Kalau seorang hamba memohon kepada Allah di jam itu, maka Allah akan kabul. Maka fasta'idlaha, maka siaplah untuk menyambut hari Jumat. Dari kapan? Yaumal Khamisi, di hari Khamis. Sebab hari di dalam Islam dimulai adalah dari saat terbenamnya matahari. Masuk hari berikutnya. Bitandhifith thiyab. Tandhifith thiyabi, membersihkan baju, menyiapkan bajunya. Kita sudah nyuci di hari Jumat. Hari Kamisnya kita cuci baju, kita setrika, dan seterusnya. Siap minyak wangi. Kemudian bikatsrati tasbih. Sebelum masuk Jumat sudah banyak tasbih, baca tasbih subhanallah, istighfar. Asyiyatul Khamisi, di sore hari Kamis, agar di saat masuk Jumat tidak ada yang terlewat kecuali kita dengan Allah. Kalau kita nunggu tanpa dengan amalan, jangan-jangan keburu masuk pas di jam itu, jangan-jangan pas kita lengah. Artinya kita hadang. Mulai dari sebelum masuk Jumat sampai maghrib tiba. Sebelum maghrib sudah mempersiapkan dengan kebaikan sampai masuk maghrib. Fa inna sa'atun, karena jam tersebut tuwazi fil fadli, maka jam-jam saat menjelang maghrib di hari Kamis itu tuwazi, menyamai fil fadli, dalam keutamaan sa'ata yaumil jum'ati, jam di hari Jumat. Artinya dia diikutkan. Kenapa? Karena pembungkusnya ikut yang dibungkus nilainya. Sebab karena itu batasnya di situ. Kalau kita tidak mengambil batasnya, jangan-jangan kelewatan kita. Tapi saat kita mengambil batasnya di hari Kamis akhir, maka
menjadikan kita akan tidak kehilangan nanti kemuliaan Jumat. Sehingga Kamis ini mendapatkan kemuliaan seperti kemuliaan dari hari Jumat. Ya, kemudian one week, ya kalau bisa dikumpulkan segala macam kebaikan di hari Jumat itu. Mulai dari sedekah Jumat. Kan hari ada sedekah Jumat. Termasuk puasa. One week sa'uma yaumil Jum'ati. Niatlah puasa hari Jumat. Maksudnya barangkali ada orang ingin menyempurnakan di hari Jumat. Dengan zikir iya, dengan sedekah iya, tapi dengan puasa. Tapi ingat, kalau memang kamu ingin puasa di hari Jumat, lakin ma'as sabdi. Jangan lupa, ditambah dengan Sabtu, atau ma'al khamisi, atau dengan hari Kamis. Jangan hari Jumat saja. Sebab ada larangan, ulama berbeda, sebagian mengatakan haram, sebagian mengatakan makruh. Yang banyak ada makruh melakukan puasa di hari Jumat saja. Kecuali Jumat yang memang itu jatuh di hari khusus. Misalnya 10 Asyura pas hari Jumat. Ya kan? Lain cerita. Atau hari Arafah di hari Jumat. Lain cerita. Di saat hari Jumat bukan hari khusus untuk berpuasa. Kalau kita ingin puasa di hari Jumat, maka hendaknya dibarengi dengan hari Kamisnya. Atau dibarengi dengan hari Sabtunya. Supaya kita tidak menyendirikan hari Jumat. Kecuali hari Jumat yang memang pas bertepatan dengan hari yang telah dikhususkan oleh Allah. Seperti hari Arafah atau hari Asyura. Misalnya. Fa'id fi ifradihan nahyun, karena ada larangan mengkhususkan hari Jumat. Maka kalau puasa Jumat, jangan Jumat saja, ditambah Sabtunya atau Kamisnya. Fa'idha tala'a alaika subhu. Idha tala'a alaika subhu. Kalau sudah masuk waktu subuh, mulai dari maghribnya sudah kita sambut. Kemudian masuk waktu subuh. Faghtasil, mandilah. Mandi Jumat dimulai saat itu. Hanya kaidahnya. Mandi Jumat yang sunnah itu adalah semakin dekat dengan Jumatan semakin bagus. Kenapa? Karena tujuannya adalah agar di hari raya itu bertemunya kaum muslimin, seorang muslim dengan muslim yang lainnya, bertemu dalam keadaan harum aroma. Sehingga dengan mandi, pakai minyak wangi, pergi ke masjid. Maka sunnah mandi. Bahkan nanti para ulama menjelaskan semua perkumpulan. Maka disunahkan kita untuk mandi. Agar kita di saat berkumpul, seorang muslim mukmin ini tampak atau aromanya indah. Bukan aromanya bermacam-macam, aroma walang sangit, aroma jeruk nipis. Jangan itu, bukan itu. Hendaknya wangi, aroma wangi. Faghtasil, mandi, sunnah. Fa inna ghusla yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Sebab mandi Jumat adalah menjadi sebuah keharusan bagi seorang yang berikhtilam, yang orang dewasa. Aithabitun mu'akkadun, maksudnya tetap hukumnya dan dikukuhkan. Nah, ini memahami wajibun di sini harus pakai petunjuk. Supaya tidak salah menjadi. Lalu berfatwa bahwasanya mandi Jumat adalah wajib. Oh, bukan. Mandi Jumat bukan sebuah kewajiban. Tapi sunnah. Tentunya dari mana para ulama? Tentunya dari hadis-hadis yang dari Nabi dijejer. Yang mengatakan soal wajib dijelaskan oleh hadis yang lainnya. Kesimpulannya adalah wajib di sini adalah satu hal yang sangat dikukuhkan. Tentunya dengan riwayat lain ada orang mandi sholat Jumat tanpa mandi, Nabi tidak marah. Berarti bukan sebuah kewajiban. Kalau memang itu wajib pasti Nabi menegurnya. Yang jelas adalah kesimpulannya. Mandi Jumat adalah sunnah. Yang dikukuhkan. Adapun ada menafsiri muhtalim adalah orang yang ihtilam. Artinya apa? Jika ada orang berhubungan dengan istrinya, maka wajib mandi itu biarpun tidak di hari Jumat. Maka okelah kita kembalikan lebih mudah bahwasanya. Yang dimaksud di sini adalah sunnah kita untuk mandi Jumat. Mandi Jumat sunnah seperti mandinya orang mandi janabah, sekujur tubuhnya. Dengan bebersih. Setelah itu dicurahkan ke dalam dirinya sesuatu yang wangi misalnya. Sabun dan sebagainya. Biar harum. Bajunya pun pakai minyak wangi, subhanallah, indah kaum muslimin. Kayak kemudian, tumatazayyan bithiyabil bid. Kemudian berhiaslah dengan baju putih. Ingat kalau hari Jumat, Jumatan disunahkan pakai baju putih. Jika hari raya adalah baju baru. Kalau bisa juga yang putih. Kalau hari Jumat dianjurkan yang putih. Fa innaha, karena baju putih itu adalah ahabbus thiyabi, baju yang paling disukai ilallahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wasta'mil, jangan lupa menggunakan minat tibi, minyak wangi. Atyaba ma'indak. Kalau bisa spesial hari Jumat adalah minyak wangi spesial yang paling bagus. Karena Allah mengundang rezeki juga itu. Mengundang keindahan, kemesraan. Wabaligh fitandzifi badanika. Maka seriuslah engkau dalam membersihkan badanmu. Bil halak, mencukur yang harus dicukur. Walqas, merapikan termasuk rambut dan sebagainya. Taklim, potong. Mohon maaf, termasuk wilayah-wilayah yang harus dibersihkan. Yang tumbuh-tumbuh rambut, dirapikan, dibersihkan. Taklim, motong kuku. Disunahkan motong kuku di hari Jumat. Wasiwak, menggunakan siwak. Ini fitrah semuanya. Wasairi anwa'in nadhafati, dan segala bentuk kebersihan hendaknya bisa kita hadirkan di hari Jumat. Watatyibir raihati, dan mengharumkan aroma ruangan, lingkungan, dan seterusnya. Mungkin bisa menggunakan bukhur yang kita bakar dan seterusnya agar suasana harum. Thumma bakir ilal jami'i, kemudian sebisa mungkin bergegaslah ke jami', ke masjid yang digunakan untuk salat Jum'ah. Was'a ilaiha alal hainati. Pergilah dengan hainah, jangan buru-buru. Wasakinah, tenang. Nggak usah ngebut, nggak usah lari, akan tapi berangkat lebih awal, berjalan yang dengan penuh ketenangan. Kemudian di situ ada riwayat panjang. Waqad qala Rasulullah SAW bersabda, "Man roha ila Jum'ati fi sa'atil ula." Barang siapa mendatangi sholat Jumat di saat yang pertama, maksudnya lebih awal, kalau gambarannya, siapa yang paling awal? Ini. Faka'annama qarraba badanatan. Sehingga para ulama berbeda tentang menjelaskan tentang keawalannya ini. Apakah waktu duha? Bisa saja waktu duha. Ada yang mengatakan waktu sholat subuh itu, setelah mandi, sholat subuhnya di situ sudah tidak usah kembali. Itu waktu paling awal. Nah, tentunya adalah intinya semakin lebih awal ke masjid untuk melakukan sholat Jumat, lebih bagus. Waman raha fi sa'ati tsaniyati, di jam berikutnya, faka'annama qarraba baqaratan, seperti yang pertama seperti menyembelih onta, jam kedua seperti menyembelih sapi. Jam kedua itu bukan berarti 2 jam, jam 1, 2 jam. Akhirnya sekelompok yang pertama, gelombang pertama yang paling hebat. Berikutnya seperti itu. Waman raha fi sa'ati tsalitsati, yang saat jam ketiga, faka'annama qarraba kabshan, seperti menyembelih domba. Waman raha fi sa'ati rabi'ati, jam yang keempat, faka'annama qarraba dajajatan, seperti menyembelih ayam. Lumayan. Waman raha fi sa'atil khamisati, di jam kelima, faka'annama ahda baydatan, seperti orang menghadiahkan 1 butir telur. Waman kharaja fa'idha kharajal imamu, tapi kalau sudah keduluan imamnya sudah naik ke mimbar, tuyatis suhufu, sudah lembaran catatan malaikat ditutup. Maksudnya apa? Bukan pahala Jumatnya sudah tidak ada. Pahala yang lembaran yang digunakan untuk mencatat spesial orang yang bergegas sudah nggak ada lagi. Sudah selesai, tutup. Fi'atil aqlam. Sudah diangkat kolam, maksudnya tidak ada lagi pencatatan amalan untuk tadkir, bergegas. Adanya amalan yang lain, sholat Jumatnya, khususan Jumat, mendengar khutbah, ada lagi. Kemudian wajtama'atil malaikatu, kemudian malaikat kumpul, indal mimbar yastami'una dzikra, juga mendengar khutbah, mendengar zikir. Malaikat yang bagian itu sudah ikut mendengar. Maksudnya apa? Jadi malaikat ada yang ditugaskan mencatat amal secara umum. Ini ada malaikat yang mencatat amal secara khusus, yaitu amalnya orang bergegas. Dia mencatat yang jam pertama begini, jam kedua, jam ketiga, dan setelah itu ditutup, selesai. Tinggal malaikat pencatat amal yang lainnya masih terus bekerja, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Intinya ayo bergegas menjalani Jumat dengan semangat, bebersih diri, wangian, bergegas, khusyuk, dan seterusnya. Masya Allah. Ini bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang manfaat ya. Salam takdim pada guru-guru kalian semuanya. Semakin kuat ikatan kalian dengan guru kalian, agar hidup kalian, agar cara menuntut ilmu kalian semakin mudah. Dan baik-baiklah kepada orang tua.
Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Saling mencintai karena Allah. Dijauhkan dari fitnah. Panjang umur, sehat afiat, ilmu yang manfaat. Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu kita. Dan Allah menerima amal kita. Dan kalau Allah mengumpulkan kita di surga bersama para ulama, syuhada, solehin. Dan bersama para nabi. Bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga dan apa yang telah beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin Allahumma amin. Baiklah hadirin, pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Demikianlah kebersamaan kita pada majelis yang mulia kali ini. Dan tetaplah istiqomah bersama kami dalam mengikuti program-program kemuliaan lainnya. Dalam program kajian tafsir Al-Quran yang rutin diselenggarakan setiap Sabtu pagi di Aula Utama Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon. Live di Al-Bahjah TV serta Radio Network di berbagai kota. Tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Dan akhirnya saya Nugraha Sugianto selaku pembawa acara. Dan segenap kru yang bertugas mengucapkan syukron jazilan atas segala perhatian Anda. Mohon maaf, mohon doa selalu. Marilah kita tutup majelis yang mulia kali ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.